Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniatul Fuadiyah, Kepala SMP Besar Rahmah Cianjur. Refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah pelaksanaan kurikulum merdeka yang telah dirancang dan dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan di sebuah lembaga. Kali ini kita akan berbagi praktik tentang pelaksanaan kinerja yang berkenaan dengan refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan yang dikaitkan pada indikator pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Pada akhir atau awal tahun ajaran, kepala sekolah mempunyai tugas memimpin refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan. Tujuan dari diadakannya refleksi ini adalah melihat seberapa jauh ketercapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan visi misi lembaga, atau dari refleksi ini juga kita bisa melihat hambatan maupun kendala dalam pelaksanaan kurikulum yang dirancang. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah harus mampu menghadirkan sosok asyik, terbuka, dan mengajak seluruh guru untuk terlibat dalam proses refleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Ada beberapa hal yang memang perlu kita diskusikan. Hari ini kita akan coba merefleksi bagaimana perjalanan kurikulum yang sudah kita laksanakan selama kurang lebih 1 tahun ke belakang, dan kita nanti juga akan menggali informasi dari Bapak Ibu guru, teman-teman pelaku kurikulum sebagai subjek pelaku kurikulumnya, bagaimana dalam melaksanakan kebijakan yang memang telah kita rancang bersama-sama. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Kita mulai saja. Ketika melaksanakan refleksi kurikulum di satuan pendidikan, setidaknya kepala sekolah harus memenuhi 3 target perilaku, yakni kepala sekolah membantu refleksi mendalam, termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka. Yang kedua, kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Dan yang ketiga, kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah. Perilaku yang dianjurkan ketika melakukan refleksi yakni terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam. Kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif. Dan yang ketiga, mencari contoh spesifik dari pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Mungkin Bu ada masukan dari Rizkon Bu, karena pengalaman Rizkon di SMP yang pernah Rizkon ajar, begitupun di PPA, PPG, bahwa di sekolah itu biasanya setiap seminggu sekali atau 2 kali itu ada yang namanya gerakan literasi. Nah, di sini Rizkon belum melihat adanya kegiatan itu, karena menurut Rizkon dan menurut orang lain pun pasti sama, kegiatan literasi itu di SMP, di SD, mungkin di SMA juga sangat penting, karena kan apalagi sekarang di kurikulum merdeka itu adanya AKM, mungkin ya Bu ya, ada AKM. Nah, di situ kan ditekankan bahwa soal-soal AKM itu tentang literasi, ada juga numerasi. Jadi biar tidak hanya di pelajaran di dalaminya, nah bisa di kegiatan literasi itu. Nah, untuk kegiatannya dipakainya di kapan nih, misalkan dilakukannya di waktu kapan. Nah, biasanya yang waktu dulu itu di bagian awal sebelum pembelajaran, biasanya ya seminggu 2 kali lah, atau seminggu minimal seminggu sekali itu sebelum pembelajaran berlangsung itu diadakannya kegiatan literasi. Nah, itu juga sangat penting di kelas 7, karena pengalaman Rizkon ngajar di kelas 7 sekarang Bu, ada beberapa siswa yang masih belum bisa baca. Nah, mungkin di kegiatan literasi itu yang lain mah membaca buku
akademik maupun non akademik, OPL kayak gitu. Nah mungkin untuk yang siswanya yang belum bisa membaca itu benar-benar dibimbing oleh guru yang mendampinginya. Jadi tidak mengambil jam pelajaran, tapi mengambilnya jam literasi, biar siswa itu pun benar-benar dibimbingnya ketika kegiatan literasi. Mudah-mudahan di kegiatan literasi si siswa itu bisa membaca, apalagi membaca itu sangat penting Bu. Kalau tidak bisa membaca ya pasti pelajarannya juga susah ikutnya gitu. Nah untuk yang membimbingnya siapa gitu? Kalau usulan mah karena kita gurunya pun ya tidak banyak, jadi ya cukup aja guru mata pelajaran pertama aja yang membimbingnya, mungkin 15 menit awal atau 30 menit awal untuk kegiatan literasi Bu, mungkin itu. Dan juga ada satu lagi Bu, karena Rizwan ketika mengajar itu budaknya kalau itu kan dia bergerak misalnya. Nah terus Pak Rizwan tanya, di sini ada eskul tidak, misalkan eskulnya aktif tidak. Nah kata anak-anak, Pak pengen eskul futsal, soalnya udah tidak ada karena pelatihnya itu kemana misalkan kabur gitu. Nah karena Rizwan ada basic mungkinnya Bu, ada minat juga di eskul futsal khususnya, jadi Rizwan cobalah misalkan hayu orang babarengan sama siswa, ayo kita adakan eskul, dan begitupun siswanya juga ya Pak hayu. Jadi tidak hanya siswa itu belajar di kelas terus tentang akademiknya, tapi non akademiknya tidak dilatih lagi. Nah mungkin kegiatan eskul bisa jadi masukan juga untuk diaktifkan kembali. Ya, terima kasih Pak Rizkong masukannya. Nanti kita coba perbaiki ya untuk kedepannya. Perilaku yang dianjurkan kepala sekolah dalam memastikan keterlibatan warga sekolah, yakni menjelaskan cara pelibatan warga sekolah yang mudah dan realistis, serta hasil umpan balik yang spesifik dari warga sekolah. Berikutnya, menerima umpan balik dari warga sekolah dengan sikap terbuka dan merespons secara konstruktif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, menghargai dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari warga sekolah, termasuk dari kelompok minoritas. Ya kan anak-anak tuh ada yang bawa HP, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan bawa HP, banyak yang main game, banyak yang lebih mementingkan main HP daripada belajar gitu. Kalau misalkan nggak bawa, kan kadang kita juga guru butuh HP siswa buat cari materi dan lain sebagainya gitu. Nah jadi kemarin pernah nyoba. Jadi siswa itu yang bawa HP bisa dimanfaatkan buat belajar. Nah kemarin kan Ilham nyoba buat main game, tapi gamenya itu masih ada pelajarannya, dan siswa juga antusias buat game itu. Jadi siswa boleh bawa HP, tapi usahakan jangan dimainkan. Kalau misalkan emang tidak dipakai pas waktu pelajaran, kalau misalkan dipakai berarti emang harus ada aktivitas di kelas yang memanfaatkan handphone gitu. Jadi biar siswanya juga bisa fokus belajar gitu. Terus kan jangan kalau misalkan kebanyakan nulis, siswa juga cuma nulis doang gitu. Terus setelahnya main HP lagi gitu. Jadi nggak ada materi yang masuk ke siswa gitu. Nah, kalau misalkan pas kan nggak banyak yang mau HP ya. Iya. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut aku sih setuju aja Bu ya. Karena memang karena semua siswa kelas 7 tidak semua bawa handphone, jadi ya mau gak mau pasti akan banyak menulis itu juga, tapi hanya poin-poinnya saja gitu. Tidak hampir semua materi ditulis juga. Target perilaku berikutnya adalah kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah. Perilaku yang dianjurkan menunjukkan sikap terbuka dan kesediaan untuk menerima penyesuaian konsep dan pelaksanaan kurikulum berdasarkan hasil refleksi. Yang kedua, mempertimbangkan pilihan adaptasi dan pembaharuan kurikulum dengan meminta masukan untuk analisis kelebihan dan kelemahan setiap pilihan. Dan yang ketiga, menerapkan perubahan atau pembaharuan kurikulum secara bertahap dan sistematis, memastikan transisi yang mulus bagi warga sekolah.
Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk umpan balik hari ini. Dari beberapa yang memang disampaikan oleh teman-teman, cukup memberikan satu gambaran kepada saya. Nanti mungkin untuk semester ke depan kita akan coba kembali menyusun kembali bersama-sama, baik itu dengan orang tua, komite, yayasan juga, kaitannya dengan penyusunan kurikulum yang memang ya dipandang bisa lebih profesional untuk kedepannya. Adapun beberapa kendala yang tadi memang sudah disampaikan dan memang kendala itu terjadi di kegiatan dan kurikulum sebelumnya, mudah-mudahan mungkin dapat kita minimalisir untuk penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di tahun yang akan datang. Semoga apa yang memang kita hari ini refleksikan, kemudian kita ketahui kendalanya di tahun ataupun semester selanjutnya, kita bisa minimalisir dengan baik ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya, semoga refleksi pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan yang telah dilaksanakan dapat memberikan gambaran ketercapaian sebuah tujuan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi di lembaga, khususnya SMP plus Ar-Rahmah Cianjur dan tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.